Halo, pecinta bola di Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berlimpah rezeki selalu. Yuk kita mulai ya. Judul kali ini adalah Bali United versus Borneo Football Club, Borneo FC ya. Drama tempo lambat di Gianyar Bali dalam Super League 2025-2026. Ya. Bagaimana atmosfer dan harapan? Nah, kita mulai ya. Selamat malam pecinta sepak bola Indonesia. Malam ini kita menyaksikan sebuah drama penuh kejutan dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Pertandingan atau laga antara Bali United melawan Borneo FC. Ya. Bukan sekadar laga biasa, tetapi sebuah duel strategi, mental, dan determinasi. Sejak awal, publik memprediksi laga ini akan berlangsung cepat, penuh serangan balik, mirip duel klasik Persija versus Persib. Namun, Bali United tampil di luar dugaan. Mereka memilih strategi tempo lambat, menguasai bola dari kaki ke kaki, meredam kecepatan Borneo FC. Atmosfer stadion begitu hidup, sorak-sorai, serdadu, tridatu, menggema, bendera berkibar, dan semangat bobotoh Bali terasa membakar. Semua orang menunggu duel cepat, tetapi yang hadir adalah drama taktik penuh kejutan. Harapan besar ada di pundak Johnny Johnson, pelatih Bali United yang berani mengambil risiko dengan strategi lambat melawan kecepatan Borneo FC. Dan malam itu kita akan menyaksikan bagaimana malam ini kita akan menyaksikan bagaimana strategi itu berjalan, bagaimana mental diuji, dan bagaimana drama sepak bola Indonesia kembali menorehkan cerita. Babak pertama ya, kejutan awal dan dominasi Bali United ya. Bali United menguasai bola dengan sabar, memaksa Borneo FC masuk ke perangkap tempo lambat. Menit ke-21 ya. Tepe Yachida, pemain dari Bali United ya, mencetak gol indah, membuat stadion bergemuruh. Borneo mencoba keluar dari tekanan, tetapi setiap upaya serangan cepat mereka dipatahkan oleh lini tengah Bali United. Johnny Johnson ini terlihat tenang di pinggir lapangan seolah berkata, biarkan mereka terburu-buru, kita tetap sabar. Bayangkan sebuah tarian lambat di tengah panggung di mana Bali United mengendalikan ritme permainan ya, sementara Borneo FC dipaksa mengikuti langkah yang bukan milik mereka. Ya, karena biasanya Borneo FC justru bermain dengan cepat ya. Ya, sebagai refleksi ya, kesabaran adalah kekuatan. Dalam hidup kadang kita harus menahan diri, menunggu momen tepat, dan tidak terburu-buru. Babak kedua, ini merupakan kebangkitan Borneo FC. Menit ke-49, Mariano Peralta mencetak gol penyama, skor menjadi 1-1. Tempo mulai berubah, Borneo FC menemukan celah, memanfaatkan transisi cepat. Menit ke-74, Peralta kembali mencetak gol lewat titik penalti. Borneo unggul 2-1. Stadion terdiam sesaat, tetapi Bali United tidak menyerah. Pada menit ke-76, gol bunuh diri Casambu membuat skor berubah menjadi imbang 2-2. Tentunya sorak-sorai kembali menggema, dan hanya berbeda 3 menit. Ya, menit ke-79. Yuan Villa mencetak gol penentu kemenangan. Borneo FC unggul 3-2. Pertandingan ini seperti roller coaster, dari puncak harapan turun ke lembah kekecewaan, lalu naik lagi ke puncak semangat, dan akhirnya berhenti di titik dramatis. Sebagai refleksi, hidup penuh kejutan ya. Kadang kita merasa menang, lalu kalah, lalu bangkit lagi. Ya. Yang penting bukan hasil akhir, tetapi semangat untuk terus berjuang. Bagaimana analisis taktik untuk laga ini? Duel strategi ini merupakan duel strategi kedua pelatih ya. Bali United menerapkan tempo lambat, build up yang sabar, mengurung lawan. Ya, perlahan-lahan dia naik menyerang. Ya.
Sementara Borneo FC melakukan transisi cepat ya, efektivitas striker dan mental juara. Di sini Johnny Jansen, pelatih Bali United, berani keluar dari ekspektasi publik ya. Meski akhirnya kalah tipis 2-3 dari Borneo FC, salah satu calon juara Super League musim ini ya. Sedangkan Fabio Lufundes ya, ini pelatih Borneo FC menunjukkan fleksibilitas, pergantian pemain tepat waktu dan mental juara. Sebagai analogi, pertandingan ini bisa dibilang seperti duel di papan catur ya. Bali United menggerakkan pion dengan sabar, sementara Borneo FC menunggu momen untuk melancarkan skakmat. Nah, skakmati ya. Ya, kalau kita melihat dari pelajaran dari laga ini ya, ini ada refleksi emosionalnya. Dari Bali United misalnya, kita belajar kesabaran bisa menjadi senjata. Dari Borneo FC kita belajar mental juara adalah kunci. Dari pertandingan ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah duel strategi. Sebagai motivasi bagi kita semua, jangan takut berjalan lambat. Takutlah jika berhenti. Ya. Karena dalam kesabaran ada kemenangan yang sedang menunggu. Ya. Nah, sebagai penutup, ya, tentunya kami ingin mengajak teman-teman para pecinta bola semua ya. Jadi dengan kemenangan ini Borneo FC terus menempel Persib Bandung di puncak klasemen Super League 2025-2026. Kedua tim baik Persib maupun Borneo FC sama-sama mengkoleksi 75 poin. Namun Maung Bandung unggul head to head. Jadi posisi pertama ditempati oleh Persib dan Borneo FC di posisi kedua. Persaingan menuju gelar juara semakin panas dan setiap laga menjadi penentu sejarah. Ya, kita tahu besok ya 17 Mei 2026 Persib akan bermain di Makassar melawan tuan rumah PSM Makassar ya. Ya, semoga berjalan dan baik dan kita bisa menikmati laga tersebut ya. Nah, mari kita jadikan pertandingan Bali United melawan Borneo FC ini sebagai inspirasi bahwa strategi, kesabaran, dan mental juara adalah kunci dalam sepak bola dan juga dalam kehidupan. Terima kasih sudah mampir di channel To Be Crown. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam.